Oke, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan tadi, pasti obrol-obrol bahwa untuk uh, seminar ini Pakai ini loh. uh, oleh semacam pembimbingan untuk ya walaupun ada bimbingan dengan siapa namanya pembimbingnya, tapi nanti untuk mata kuliah seminar ini misal nanti nih. Jadi di seminar, jadi proposal Bapak Ibu itu harapannya akan diseminarkan kemarin barangkali sudah disampaikan oleh Pak Agung. Mulai di minggu ke-9 itu ada yang bergiliran untuk seminar. Ya udah sini bisa kok. Selesai semester ini Bapak Ibu sudah menyeminar bukan penelitian tapi proposalnya. Jadi proposal penelitiannya sudah seminar, kemudian tinggal untuk melaksanakan penelitian. Semakin cepat seminar, berarti kan semakin cepat untuk penelitian. Misal nih, yang maju di minggu ke-9. Berarti kan setelah diseminarkan, ada masukan dari teman-temannya dan Bapak Ibu dosen gitu. Jadi nanti isi pesertanya itu ada yang apa namanya, ada yang dari mahasiswa juga. Misalnya nanti Pak Ros seminar, nanti kemudian Bapak Ibu yang lain di situ jadi peserta, memberikan masukan, memberikan pertanyaan, sehingga nanti Pak Arus itu ke depannya harapannya penelitiannya itu bisa dilakukan dengan baik, dengan lebih mudah, dan tahu nanti itu mau seperti apa. Jadi sambil untuk belajar bersama sih sebenarnya. Tapi yang di pertemuan sebelum pertemuan 9, ini kita bisa ngobrol-ngobrol lah, misalnya membahas tentang Bu, saya tuh sebenarnya bingung bikin latar belakang itu kemarin sama pembimbing saya belum ketemu atau misalnya saya sudah ketemu tapi pas dijelaskan. Nah, bisa bisa sharing-sharing di kelas ini tentang bagaimana sih membuat latar belakang, bagaimana sih membuat rumusan masalah, bagaimana sih misalnya metode penelitiannya itu sebaiknya yang kayak gimana, nggak apa-apa, sharing di sini silahkan nanti begitu. Nah, atau barangkali ada yang sudah selesai bikin proposalnya, harapannya yang diseminarkan itu apa? Ya judul jelas harus sudah ada ya. Judul, bab 1, bab 2, bab 3, sama referensinya ya, referensi yang digunakan. Nah, plus lampirannya itu kalau bisa sudah ada instrumennya sehingga selesai dari seminar, pas diseminarkan, termasuk bisa di apa namanya, bisa dikomentari terkait instrumennya kurang apa begitu. Itu harapannya, sehingga harapannya nanti Bapak Ibu apa mahasiswa ini bisa lulusnya itu nggak mundur-mundur. Kalau nggak dipaksa seminar di semester ini, itu mesti nggak dibikin ya toh. Tadi sama sih sebenarnya, mungkin saya juga nggak tahu tadi di kuliah yang sebelum ini kan ada kuliah gitu. Mana tugasnya gitu? Karena masih semester awal ya, semester 1 langsung kedendapan, langsung oh apa ya Bu gitu. Jadi kaget-kaget kayak gitu itu. Jadi memang kayak deadline ditagih itu kan kalau misalnya ayo besok pertemuan 9 siapa yang mau seminar. Nah, sudah ada daftar. Siapa yang mau maju di pertemuan 9? Lah yang sudah komitmen untuk maju di pertemuan 9 berarti pertemuan 9 harus sudah siap untuk seminarnya begitu. Ini Bu ada yang mau masuk Bu, Bu Asih mau masuk. Silakan siapa? Bu Asih katanya belum bisa masuk Zoom gitu. Oh, kenapa ya? Japri saya tadi. Mungkin belum sign in, belum ini. Zoom-nya belum apa namanya? Belum login. Oh iya, mungkin saya akan kasih tahu beliau. Oke, barangkali kalau yang sambil ini yang sudah hadir di sini barangkali yang judulnya belum punya judul siapa? Ada yang belum punya judul? Atau yang sudah punya judul barangkali bisa dituliskan rancangan judulnya. Sudah bimbingan dengan pembimbingnya? Saya tanya dulu. Yang pertama, yang sudah ketemu pembimbingnya. Bisa jadi belum ketemu sama pembimbingnya. 1, 2, nah, gitu. Nah, yang sudah ketemu pembimbingnya siapa barangkali? Bu Titik sudah ketemu?
Pembimbingnya siapa Bu Titi? Pak Agung, Bu. Udah kemarin udah bimbingan. Oke. Dengan? Ya, dengan Pak Agung. Mm-mm. Udah bimbingan tetapi via online juga, Bu. Oh, oke, baik. Via online juga. Nggak apa-apa. Di tempat saya ada 6, yang 3 ketemu langsung, yang 3 juga belum. Tadi Masih. ada itu Pak Risa, terus siapa tadi itu pada ke kampus kok Bu Hanum, Oh, oh, Bu Dila dengan kayaknya. begini. Bu Dila apa Bu Dini ya? Ada yang Bu Dini, ada yang Bu Dini. Oh, tadi ke kampus berarti. Oke, ya. Berarti siapa saja yang sudah ketemu pembimbingnya? Mungkin tak list di grup aja daripada kalau di sini ini ya. Kalau Enggak masuk, iya betul. Sinyalnya agak susah ngetik. iya, bentar, yang sudah ketemu pembimbing tesisnya. Kayaknya banyak Bu yang sudah ketemu itu. Oh ya, terus yang bawahnya mungkin yang sudah memperoleh usulan judul. Kan ketemu pembimbing bisa jadi belum. Enggak, jadi malah dibikin Google Form aja ya. Nama siapa, sudah ketemu pembimbing, sudah ketemu usulan judul, gitu kali ya. Ya bisa, enggak harus hari ini Bu. Yang penting jenengan tahu dapat progresnya besok. Atau nanti terus di Ini bisa, kalau ada yang mau tanya apa, monggo Bapak Ibu, mumpung ketemu ini. Beliau ini apa, sudah sampai mana. apalagi kehamilannya itu kan mungkin ya tetap menyita Bu, fisik juga toh. Ya toh Bu. Iya sih. Sepertinya kalau yang belum itu mungkin bingung nentuin judul atau gimana, saya juga termasuk salah satunya. Mungkin mau menanyakan terkait penentuan judul, boleh? Judulnya gimana? Kemarin kan apa namanya, barangkali disajikan judul-judul ini ya, tentang metodologi penelitiannya, mau kualitatif, kuantitatif, atau yang seperti apa, atau justru malah pengembangan. Saya Kalau misalnya kayak Bu, PTK, kalau PTK sebenarnya nggak apa-apa juga asal bentuknya action research. Jadi action research itu kan PTK tapi lebih mendalam. Jadi nggak kayak PTK deskripsi itu nggak, tapi lebih mendalam. Tapi kalau bagi saya lebih susah action research daripada penelitian yang lain. Soalnya itu berat, itu mixed method itu. Gabungan kuantitatif sama kualitatif itu. Jadi PTK boleh ya, Bu? Boleh, tapi nggak seperti PTK deskripsi. Kalau yang deskripsi nggak. Nggak sampai level KKNI-nya itu cuma level 6. Kalau ini kan level 8 ya. Di level 8 itu mestinya bentuknya action research. PTK tapi bentuk action research. Kalau saya rasa itu jauh lebih susah daripada pengembangan karena di sana harus pakai ini ya, maksudnya kuantitatifnya jelas, validitasnya, reliabilitasnya itu ngitung dulu, harus pakai konstruknya dan sebagainya, kemudian dengan validasi ahli dan seterusnya, kemudian ada analisis kuantitatifnya diterapkan dan dikualitatifkan. Kalau saya malah bakal lama itu daripada penelitian yang lain. Tapi kalau mereka kayak yang untuk skripsi itu nggak sampai levelnya, kalau untuk di S2 kan nggak ini ya. Kurang ini ya, Ya. kurang standar. Ya. Kalau saya tanya Bu, kalau penelitian kualitatif itu, kalau Pak Jati itu kan judulnya yang unik-unik gitu loh, jadi menarik gitu. Dalam prakteknya apakah juga harus unik begitu Bu? Saya itu bingung, mau kualitatif tapi takutnya harus unik lah. Mikirnya unik itu saya susah. Oh jadi gini, kualitatif itu kan sebenarnya ada berbagai macam ya. Jadi kualitatif itu ada yang berupa fenomenologi, ada yang berupa
mungkin bentuknya etnografi, kan ada banyak tuh kualitatif tuh bentuk-bentuknya kualitatif. Tapi yang namanya kualitatif itu kan berangkatnya dari mana? Apakah berangkat dari, bisa jadi berangkat dari ada sebuah masalah, kemudian dicari fenomenanya, kemudian mau diselesaikan. Atau berangkatnya dari justru sebuah kekaguman. Misal nih, wah di SD mana gitu, itu tuh daerahnya pelosok banget. Tapi kenapa ya siswa-siswanya itu kok setiap ada lomba misalnya menang terus. Bahkan tingkat apa gitu mesti juara terus. Ada apa ya di sana? Misal itu kan berangkat dari sebuah kekaguman. Kemudian misalnya Bu Asih mau meneliti ke tersebut, diteliti ada apa pembelajarannya seperti apa ya. Nah, itu budaya yang ada di sekolah itu bisa diteliti. Itu berangkatnya dari sebuah kekaguman. Atau misalnya Sing digowo sing anu mandiri kae digowo panas tuh. Oke, misalnya juga membahas tentang siapa itu namanya, kalau di Ki Hajar Dewantara, kenapa sekolah yang berbasis di Ki Hajar Dewantara itu seharusnya baik, tapi kok di sana ini ya ada apa ya? Tapi kalau itu berangkat dari bukan kekaguman ya, ada sebuah masalah apa di sana yang tidak terselesaikan misalnya, atau ada. Jadi berangkatnya itu dari sesuatu hal yang bisa, yang sesuatu itu sebuah kekaguman, bisa juga berangkat dari sebuah masalah. Atau bisa juga berangkat dari sebuah alternatif solusi. Misalnya, mau meneliti potensi dari, apa namanya, potensi dari, apa namanya, budaya di keraton misalnya, tentang unggah-ungguhnya. Apa saja sih yang bisa diajarkan atau dibawa dalam pembelajaran di sekolah di SD misalnya? Atau apa sih, budaya apa sih terkait pendidikannya di, kalau yang Budini itu mungkin Ki Ageng Suryo Mentaraman gitu, kalau Budini gitu, penelitiannya Budini. Nah, ada apa sih di Ki Ageng Suryo Mentaraman tuh, nilai-nilai budayanya itu seperti apa yang bisa dibawa ke pembelajaran di SD misal gitu. Atau kalau yang di Pak Agung itu kemarin penelitiannya tentang ini, apa namanya, kenapa sih kalau di pondok itu ternyata padahal di sana itu banyak ngaji-ngajinya, tapi ternyata siswa-siswanya masih bisa belajar yang bla 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 bla. Nah, ada apa di sana? Memang sistemnya seperti apa? Bisakah diadopsi di SD yang misalnya bukan berbasis pondok misalnya. Nah, itu sebuah penelitian kualitatif. Atau misalnya juga berangkat dari sebuah fenomena, misalnya tentang bullying ya, tentang apa ya, bullying, tentang pembulian itu di anak SD. Kenapa sih anak SD itu kok ada juga yang tentang itu? Nah, itu bisa apa namanya, misalnya mau meneliti tentang keseharian anak-anak yang terkena bullying, atau justru pelaku yang pembuli itu tadi seperti apa, mau diteliti lebih dalam. Nah, maka kalau ada di sana, maka harus seperti apa. Nah, itu masalah unik dan enggaknya sebenarnya apa ya, atau mungkin masalah klitih. Nah, misalnya ternyata bibit-bibitnya itu apakah jangan-jangan dari sejak SD itu ada anak-anak yang kita sinyalir kok kayaknya mau ke sana. Bagaimana cara kita ya nanti untuk mengantisipasi misalnya begitu. Banyak Bu sekarang itu yang klitih itu, cita-citanya anak-anak SD itu, cowok-cowok tuh naik gede pengen jadi klitih. Oh, ngeri ya. Sampai apa, ada murid saya tuh misalnya di sekolah saya kalau ada buat kerajinan apa ngetoki kertas, ngetoki kardus itu yang dibuat itu ya celurit, ya pedang, atau nih kalau kayak tunggu sabet-sabetan nih kalau ya Allah ya Allah iki piye. Kayaknya kalau itu nggak cuma sekarang, kayaknya zaman dulu juga udah. Itu Ya, karena mungkin di daerah selatan kayak gitu itu, maksudnya kan ya bagaimanapun saya juga berasal dari daerah sana. Dari dulu memang kayak gitu udah ada, cuma mungkin nggak terekspos kayak sekarang ya, dan nggak betul. ya. Kalau ini Bu misalnya anak SD sekarang itu nggak bisa bahasa Jawa. Contohnya saya itu berikan teks cerita, jadi beberapa paragraf cuma itu bahasa Jawa. Kemudian saya suruh anak-anak itu mindah translate ke bahasa Indonesia, itu nggak tahu.
terus kemudian saya ganti lagi ceritanya itu beberapa paragraf dari bahasa Indonesia, saya suruh ndadeki kalimatnya itu jadi basa Jawa. Ngoko lho padahal Bu. Itu yo ndak tahu. Jadi ini bisa diteliti nggak ya ini Bu? Jadi judul bahan gitu misalnya. Bisa sih sebenarnya. Bisa itu misalnya apa namanya? Itu kan sebuah fenomena ya. Barangkali memang itu hal-hal yang ada di sekitar kita. Misalnya nanti Pak Rus penelitiannya itu bisa melihat dari sisi sosial ekonomi orang tua, tingkat pendidikan orang tua, kemudian nanti dipilih beberapa orang tua dan anak tersebut tadi yang ini apa namanya, yang mau diteliti. Nah, itu bentuknya bisa mau kualitatif, bisa kuantitatif pun bisa. Jadi kalau bentuknya, loh Bu, itu kan saya mau kayak semacam survei, emang bisa kuantitatif? Bisa. Kalau bentuknya itu seperti angket, maka itu bisa ke kuantitatif. Nanti analisisnya bisa dengan SPSS. Kalau misalnya kualitatif, misalnya bisa atau Bu itu survei itu angket. Kalau angket nggak kualitatif, angket itu kuantitatif. Kalau yang itu tadi yang fenomena nggak bisa basa Jawa dengan baik itu Bisa, tapi nggak pakai angket. pakainya apa Bu? Ya wawancara, observasi, dan itu kalau cuma pakai angket nggak akan dalam. Oh iya yo. Dan Terus itu misalnya diteliti mau wawancara nggak cuma sekali, bisa Pak Rus itu mengikuti misalnya orang tua dan anaknya itu diobservasi selama 1 bulan misalnya begitu. Jadi nggak yang cuma angket sekali datang terus sudah. Kalau mau pakai angket bisa, tapi nggak cuma segitu. Jadi bisa angket, tapi 1 kabupaten misalnya disebar di seluruh SD di Kabupaten Bantul. Nah, itu nanti bisa dapat data sekitar mungkin 1000-an siswa. Nah, itu nanti pakai SPSS. Gimana? Kalau misalnya tadi untuk yang kuantitatif aja misalnya itu butuh 1 kecamatan atau cukup di sekolah aja Bu? Wah, kalau cuma 1 sekolah ya nggak cukup tuh ya. Berarti 1 kecamatan boleh enggak? Iya. Gini, 1 kabupaten tapi diambil sampel misalnya 10 sekolah. Nah, bisa di random atau dibikin stratified gitu. Untuk sekolah-sekolahnya tadi bisa di ini kan apa namanya? Bisa didata misalnya ada kalau di dinas itu kan ada ini ya. Ada kategori tinggi sedang rendah gitu kayaknya ya. Ada nggak? Nah, itu misalnya yang tinggi atau misalnya di daerah kota diambil berapa, di daerah pinggiran berapa, diambil sampel acak misalnya diambil sampel acak yang dari negeri itu berapa, negeri kota, kemudian swasta kota, atau maksudnya Bantul tapi Bantul yang kota, kemudian negeri yang di desa, swasta yang di desa misalnya gitu. Tapi jangan diambil cuma satu-satu, jadi beberapa sekolah. Jadi nanti datanya itu kalau bisa di atas 100-an lah untuk siswanya itu. Oh, oke Nanti siap. kita sekolah pakai SPSS. Oh, iya. Nah, nanti Siap. mau dicari apanya? Apakah pengaruhnya? Apakah pakai ujinya? Pakai uji apa? Nah, itu nanti tergantung tujuan penelitiannya tadi mau kemana. Apakah bentuknya korelasi atau apa? Nah, itu nanti bisa ke situ. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Jangan 1 sekolah. Ya. Begitu. Ada lagi barangkali Bapak? Tanya Bu Niken. Oh ya, silahkan. Bu Titi. Halo. Oke. Kemarin kan judul saya itu yang mau saya angkat itu siswa inatensi yang berprestasi. Terus kan yang saya teliti itu hanya 1 anak. Katanya Pak Agung bisa. Itu gimana, Bu? Oh, apa? Inatensi, ADHD. Oh, sebenarnya masalah jumlah itu tadi yang saya ceritakan ke Pak Ros tadi, boleh jumlahnya itu di 1 sekolah, tapi bukan kuantitatif. Jadi nggak akan dalam kalau cuma angket. Maka tadi Pak Ros, kalau mau di 1 sekolah itu bisa, tapi silahkan diikuti orang itu diwawancara dan diikuti barangkali sekitar 1 bulan. Jadi nggak sekali ketemu, nggak akan dapat datanya secara dalam. Jadi misalnya Bu Titik mau mencermati itu tadi, bisa mewawancara beberapa orang yang terkait, siswanya, orang tuanya, atau mungkin dengan siapa yang berkaitan di situ, teman-temannya, kemudian melihat kesehariannya seperti apa,
tentu saja untuk wawancara dan sebagainya itu ada perekamannya, kemudian nanti rekamannya itu di-transcriping, kemudian ada observasi saat siswanya itu ngapain saja, tergantung dari yang tadi diteliti itu mau tentang apanya, begitu. Jadi, termasuk ke portofolio siswanya, mungkin hasil pekerjaannya atau apa. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan anak itu dimasukkan di situ. Jadi enggak sebenarnya masalah jumlah itu tadi tergantung ya. Kalau mau mencari kedalaman, kalau jumlahnya satu, kan itu sebuah kasus ya, kasus khusus. Nah kalau memang kasusnya hanya di anak itu kan nggak mungkin nyari di anak yang lain. Sehingga Iya. bisa, tapi kedalamannya tadi sampai sejauh mana? Tentu saja nggak mungkin satu anak, satu hari, satu pertemuan terus selesai. Nggak mungkin. Jadi bisa dikuliknya itu barangkali sesuatu hal yang sama bisa Bu Titik lakukan lagi untuk mengcross-check. Karena bisa jadi barangkali pertanyaan ditanyakan sekarang, dengan 3 hari lagi, dengan 1 minggu lagi, bisa beda jawabannya. Nah itu kan triangulasi waktu ya, beda waktu seperti apa? Apakah jawabannya masih sama? Untuk mengkonfirmasi, kan kalau kualitatif itu untuk validasi datanya kan salah satunya juga ada triangulasi waktu ya. Nanti bisa dilihat tuh ada yang dependabilitas, konfirmabilitas dan sebagainya. Tentu saja untuk yang seperti ini bentuknya adalah kualitatif ya. Kualitatifnya itu kualitatif murni. Jadi bukan yang ada validasi yang dengan instrumen itu, tapi validasinya ya dengan ini, dengan keabsahan datanya tadi ada yang konfirmabilitas, dependabilitas dan sebagainya itu. Yang tentu saja ada yang dengan triangulasi data dan sebagainya itu tadi. Begitu. Jadi kalau mau mendalam ya memang nggak bisa cuma 1-2 pertemuan, bahkan mungkin bisa jadi mengikuti anak tersebut itu 1 bulanan begitu. Iya, iya, Bu. Berarti bisa ya, Bu. Maksudnya saya takutnya harus meneliti anak yang serupa terus satu kabupaten. Pusing nyari yang sama. Iya, tergantung kedalamannya tadi. Bisa, 1 bisa, cuma itu tadi kan berarti sampai sejauh mana kan itu sebuah kasus khusus ya begitu. Iya, 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 betul. Terima kasih, demikian. Ya, sama-sama Bu Titik. Dan lagi barangkali sudah sampai mana di progresnya ini Bapak Ibu? Saya lagi Bu Niken nanya lagi. Oke, silakan Bu Asih. Misalnya saya mau ini perbandingan metode mendongeng dan metode bermain peran dalam meningkatkan prestasi belajar bahasa Jawa pada materi dongeng. Itu bisa nggak? Di SD Plebengan kelas 2A misalnya. Kelas 2. Kelas 2. Oke. Berarti di sana ada 2 kelas atau gimana? Kelas saya. Kebetulan tahun ini ada 3 kelas. Kelas saya A, B ada C. Jadi 3 kelas jumlahnya 60. Ya, berarti kan ada 1 kelas yang dikasih pakai apa tadi? Metode mendongeng. Satunya? Metode bermain peran. Satunya nggak apa-apa gitu ya? Satunya nggak dikasih apa-apa. Dari 3 itu bisa dilakukan perbandingan. Bisa ya Bu. Tapi untuk kedalamannya barangkali nanti apa saja komponen yang di sana variabelnya. Kalau harapan saya nggak cuma prestasi Bu di sana. Jadi mungkin variabel Y-nya bisa lebih dari 1. Jadi nanti pakai multivariat. Oh gitu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu Asih. Ada lagi tadi yang sudah lapor proses berarti Pak Ros, Bu Titi, Bu Asih, yang lain sampai mana sudah menemui pembimbingnya atau belum? Atau bahkan malah sudah bimbingan bab 1 barangkali? Oke, baik. Mungkin ini karena tagihan pertama, jadi malah, oh iya saya belum, oh iya gitu ya. Harapan saya minggu depan saat saya tanyain lagi sudah, Bu, saya sudah sampai bab 3 gitu. Wah, kan keren. Habis belum langsung ngebut dalam 1 minggu untuk sampai bab 3 misalnya. Sebenarnya mungkin udah pada ini Bu Niken, tapi mungkin masih aku malu sama teman-teman kalau mau tanya mungkin nggak gitu. Oh iya.
Iya sih. Oke, mungkin nanti sambil saya sebar ini aja ya, semacam angket gitu kali ya. Iya. Oke, baik Bapak Ibu. Tapi mungkin kalau sekarang pada belum, mungkin tak sebarnya di minggu depan kali ya. Nah, ini yang Ken, belum. oh Iya, ini Ken, iya silakan. mau ini kan kalau saya kan sama Bu Siti, Hmm. Baisaro, tadi udah Zoom juga konsultasi apa dul. Terus awalnya tuh kan mau PTK, Hmm. tapi kok tuh jadi apa ya? Jadi kayak menciut lagi tadi Ibu ngendika nek kalau PTK itu lebih sulit daripada yang lain karena double. Hmm. Jadi mulai jadi ragu lagi nih. Jadi kalau PTK, jadi kalau PTK yang di S1 itu kan kayak apa ya? Kayak cuma cerita itu ya. Jadi kayak instrumennya juga belum apa ya, kurang ini ya, belum apa istilahnya. Jadi sebaiknya untuk instrumen dan sebagainya itu sampai ke dicek di ini, jadi instrumennya dibikin, kemudian juga misalnya nih mau mengecek tentang kemampuan apa yang mau ditingkatkan, misalnya kemampuan pemecahan masalah, maka instrumen kemampuan pemecahan masalahnya pun harus ya benar-benar instrumen yang sudah valid dan reliable gitu, begitu. Jadi kan itu berarti ada proses yang semacam kayak ini ya, ya bisa dibilang mixed method, kuantitatifnya dapat, kualitatifnya juga iya. Jadi saat semuanya sudah disiapkan kuantitatif, kemudian bagaimana penerapannya di kelas seperti apa, dan itu diceritakan tadi, yang mau cerita misalnya siswanya gimana, kondisi kelasnya seperti apa, itu kan potret situasi di kelasnya, berarti kualitatifnya. Saya melihatnya itu malah jadi apa ya, kayak double itu penelitiannya. Tapi nggak apa-apa, bagus juga sih. Jadi action research mungkin nanti akan dibaca lagi tentang yang disebut action research itu seperti apa. Harapannya nggak kayak kalau yang pas skripsi itu, kalau skripsi itu kan kayaknya ya sudah yang penting jalan siklus 1, siklus 2 yang kayak gitu. Ya bukan berarti nggak boleh siklus 1, siklus 2, siklus 3. Bukan berarti nggak boleh, boleh. Cuma untuk instrumennya harapannya itu juga sudah yang settle, yang valid, reliable begitu. Oke, berarti semua instrumen diujikan di ahli itu ya, bedanya. Terus diujikan kemudian kita kuatkan, deskripsikan seperti itu ya Bu. Jadi ada validasi dengan ahli, dan kalau misalnya ada dengan diujikan ke siswa, itu lebih bagus lagi, sehingga ada uji empirisnya, nggak hanya dengan ahli saja. Oh iya. Aduh. Nggak apa-apa, maksudnya nggak ini sih. Nanti barangkali bisa lebih ini Ada konsultasi. contohnya nggak ya Bu? Kemarin beberapa hari nyari di internet tuh belum nemu. Kayaknya nggak Nah, ada ya. kalau nyari kata kuncinya action research, jangan nyari kata kunci PTK. Mungkin kan nyarinya jangan Gitu. di Google Scholar, iya action research. Buat gambarannya pripon. Iya. Jadi kalau saya melihat action research itu malah seperti mengembangkan sebuah pembelajaran. Kayak mengembangkan tapi sebuah pembelajaran. Kalau tadi dari Bumai pakai model tertentu, kemudian yang ditingkatkan nggak hanya satu. Kalau yang S1 kan biasanya cuma satu, toh ini mintanya dua. Tadi bimbingannya ngoten niku. Iya. Nanti dilihat aja yang disebut action research itu seperti apa. Nah, mungkin bisa kita cek-cek sih action research. Matanya yang lain, Bu. Tapi ini beda penelitian. Kalau yang pengaruh itu kan rencana mau survei. Itu satu gugus bisa ya, Bu? Satu gugus. Oke, bisa. Satu gugus 4 SD. Ada minimalnya pengisian kuesioner mboten to nek ngoten niku. Sebenarnya jumlah jumlah responden sih. Cuma kalau misalnya semakin luas kan harapannya kalau ada yang nggak balik itu masih banyak begitu loh. Oh, gitu. Berarti mboten nonton minimalnya nggih, Bu? Sepertinya ada, tapi saya nggak begitu yakin jumlahnya. Saya nggak hafal jumlahnya. Cuma untuk diolah itu kalau di bawah berapa itu akan kenapa begitu, itu ada kayak gitunya. Oh, iya, iya.
kalau 4 SD sebuku sudah bisa memenuhi ya Bu itu kalau untuk tesis. Tergantung jumlahnya tadi sih. Oh, tergantung jumlah tadi. Oh. Iya, Bu, matur nuwun. Oke. Ada lagi barangkali Bapak Ibu? Ini kan minggu ke-9 itu sekitar tanggal berapa ya? Ini berarti kan minggu kedua ya ini ya sebenarnya ya. Minggu kedua berarti sekitar berapa kalau 2, kalau 9, 7 minggu lagi. 7 pertemuan lagi. 7 Ya, minggu, 1,5 bulan lagi. 1,5 bulan. 1,5 bulan minimal sudah di proposal Ibu. Ya, ya nanti yang belum kan nganu cuma harapannya kalau semester apa namanya di pertemuan sebulan ada yang maju sekitar 3 atau 4 mahasiswa. Nanti ini aja yang Bu, saya komit mau maju di minggu ke-9, saya di 10 gitu kan nanti berarti minggu 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 kan. Ini semacam presentasi nanti bareng-bareng gitu, Bu. Satu-satu terus nanti temennya Satu. peserta. Terus nanti di situ yang datang nggak cuma saya. Jadi misalnya Pak Ros, pembimbingnya dengan siapa tadi? Pak Setio. Setio lah. Nanti di kelas itu saya sebagai pengampu mata kuliah, ada Pak Setio sebagai pembimbingnya di situ hadir. Kemudian ada peserta yang lain ya, teman-teman yang bisa menghadiri seminar. Jadi kayak semacam presentasi tapi ada barangkali nanti bahkan bisa jadi ada dosen lain yang juga masuk di situ begitu. Semacam pendadaran gitu ya, Bu. Tapi teman-temannya ikut masuk juga untuk jadi komite. Kalau misalnya Bu, penelitian yang saya lakukan itu pas seminar proposal, anaknya harus, kalau enggak harus sih, anaknya boleh dibawa enggak? Oh, enggak apa-apa sih, enggak harus dibawa. Kan baru instrumen. Nah, kalau di Bu Titik karena kualitatif mungkin bukan instrumennya ya, kan nggak ada instrumennya kalau kualitatifnya. Tapi setidaknya apa segala sesuatu semacam panduan kira-kira apa yang mau ditanyakan ya tetap ada kan, nggak mungkin benar-benar kosong. Jadi kayak semacam guideline-nya untuk mau penelitian apa. Jadi bukan panduan wawancara tapi guideline yang mau dicari itu apa. Seperti saya ceritakan dulu kalau kita mau mencari pohon tanaman anggrek, kalau kita nggak tahu semacam guideline-nya yang disebut anggrek seperti apa nanti takutnya keliru benalu kan gitu. Jadi tetap harus ada panduannya, tapi bukan berarti panduannya itu adalah kayak panduan wawancara dan sebagainya, enggak gitu. Jadi hanya semacam guideline biar enggak lari ke yang bukan dicari begitu. Tapi nggak harus bentuk ini pedoman wawancara enggak, tapi semacam outline-nya itu tetap harus ada. Sehingga Bu Titik di situ kan peneliti sebagai instrumen. Jadi Bu Titik itu instrumennya ya Bu Titik, tapi Bu Titik saat mau mengevaluasi, mau mencari itu kan Bu Titik mesti punya konsep yang mau di ini kan. Jadi sudah ada sesuatu yang mau dibawa begitu. Mungkin bedanya dengan yang kalau di kualitatif bedanya dengan yang di kuantitatifnya di situ itu. Karena nanti bahkan untuk keabsahan datanya pun kan beda ya ininya ya, nggak kayak yang tadi yang saya ceritakan yang ada instrumennya dicek konstruknya, kemudian diuji cobakan apa, kemudian diuji cobakan empiris kan nggak kayak gitu itu. Kalau yang di Bu Titik beda kasusnya kan. Anak ini Bunikan dia bakatnya luar biasa di saat dia gambar, karikatur, komik kayak gitu. Tetapi karena dia akademiknya rendah, dia untuk ikut di apa semisal OSN kayak gitu. Pernah dicoba diikutkan kemarin. Tapi karena dia nggak apa namanya tidak punya kemampuan untuk menerjemahkan perintah ke dalam gambarnya, dia nggak pernah menang. Tapi gambarannya luar biasa bagus, Bu. Menurut saya itu bagus banget. Itu
yang saya gali sebaiknya apanya ya? Kalau anak inatensi yang berprestasi, saya ngukurnya prestasinya pakai apa? Bingung juga saya di situ. Tapi gambarannya itu bagus banget, Bu. Iya apa ya? Kalau Pak Agung menyarankan di apa kemarin? Kemarin belum nyampe ke situ saya ininya, tanyanya. Ya, saya juga belum kepikiran. Maksudnya, iya prestasinya di apanya ya itu. Anu. Tapi menarik itu Bu Titi itu. Perlu Iya. barangkali nanti sambil cari-cari sumber terkait itu, misalnya barangkali ada penelitian lain yang ternyata mengkaji tentang yang mirip-mirip begitu, nanti yang dicari tentang apa prestasinya, barangkali nanti dapat menemukan ide. Oh ya, siap. Ini kan. Berarti nanti judul saya bisa berubah dong, Bu. Iya, kalau kualitatif itu bahkan nanti Bu Titi sudah sampai bab 5 bisa jadi rumusan masalahnya aja balik lagi ganti. Kalau kualitatif memang kayak gitu itu. Jadi bisa jadi udah sampai kesimpulan depannya ganti. Bedanya dengan kuantitatif kayak gitu. Kalau kuantitatif ya enggak gitu kan. Kalau kualitatif memang udah selesai, kayak udah selesai depan latar belakangnya harus ganti ya. Memang karena kan memang ini ya. Misalnya kalau kualitatif toh Bu, terus di tengah-tengah ini ada dosen yang mengusulkan perubahan rumusan masalah sama judul gitu, nanti kita ngulang dari depan apa lanjut aja itu Bu? Loh, kalau kualitatif itu seperti saya sampaikan tadi bahkan bisa jadi bab 5 itu balik lagi bab 1. Waduh lah kok serem sekali ya. Ini ramu rampung. memang tantangannya kalau kualitatif kayak gitu karena memang ini ya kualitatif tuh apa ya? Disesuaikan dengan yang belakang maksudnya. Ya, iya. Jadi kadang itu mungkin bagi sebagian orang yang cara berpikirnya kayak orang matematika kayak saya gini terasa berat karena memang ini apa ya? Ya, ya memang menyusun kata-kata itu kan juga susah ya, mengelaborasi sesuatu menjadi sebuah kalimat itu kan. Dan nggak mungkin loh cari referensi terus dimasukkan atau mengutip-ngutip ya itu mungkin di pembahasannya. Tapi pas diisinya kan bener-bener nulis sendiri kan nggak mungkin niru kemana-mana. Kan bener-bener laporannya kan bener-bener ini. Nah, dan itu tantangan yang ini ya, apa ya namanya? Tantangan tersendiri yang bahkan bagi orang-orang tertentu itu sesuatu hal yang justru mengasihkan di situ. Nah, tadi kalau Bu Titik sama Pak Agung lah, Pak Agung itu memang suka kayak gitu itu. Hal-hal yang berbau kualitatif kayak gitu tuh Pak Agung tuh. Iya, kemarin juga bilang gitu di kelompok. Jadi dari 6 orang itu yang 5 akhirnya milih kualitatif semua, yang 1 kuantitatif itu akhirnya aduh aku kok kuantitatif sendiri, akhirnya mau ke kualitatif juga tapi nggak tahu jadi apa enggak. Iya, tapi kalau misalnya memang nggak kuat untuk ke kualitatif, ada sebagian orang yang berpendapat bahwa kualitatif itu cuma kayak gitu ya. Kalau yang nggak tahu, padahal kualitatif itu berat menurut saya. Beratnya ya itu tadi kalau kalau apa namanya kalau nggak bisa menggali secara dalam itu kan nggak akan ketemu apa yang dicari dan bahkan menggali secara dalam kalau nggak bisa menuliskannya juga ini sebuah keterampilan sendiri untuk menulis. Biasanya kalau orang-orang matematika itu susah untuk ke situ. Orang-orang yang cenderung biasanya dari eksak itu akan kesulitan di kualitatif, tapi ya juga tergantung orangnya sih. Oke, barangkali ada lagi. Saya nggak nakut-nakutin loh, kok jadi habis saya ngomong kayaknya jadi takut nih. Oke, baik. Ada lagi? Dia atau tadi kayaknya udah ini Pak Budia mungkin. Dia? Saya malah bingung Bu, ini baru meneng mawon mergo delek-delek bingung Bu kula.
sudah ketemu pembimbingnya belum Bu Dia? Baru WA Bu, setelah seminar ini Bu, saya rencanakan setelah seminar internasional biar apa Oh iya. salah satu selesai dulu. Oh Saya iya. tuh bingung Bu, kemarin kan mau kualitatif, terus pertama kan kuantitatif, kemudian pengen kualitatif, pengen PTK, kok ini kok ngendal meleh, nggak tahu saya yang mana akhirnya. Ini saya Kalau bingung. iya, kalau kuantitatif itu memang cenderung tesisnya akan tipis karena sedikit kata-kata. Kalau kuantitatif, cuma memang harus kuat di ininya, kayak apa namanya, mau statistikanya apa, pakai apa, tapi itu masih bisa pakai bantuan ini ya, cari di buku dan sebagainya kayak gitu. Tadi yang Pak Ros pakai survei tadi itu kalau misalnya pakai angka tadi juga kuantitatif itu. Nah, yang pakai kayak gitu itu mesti nggak akan banyak berhalaman-halaman, mesti cuma tipis nanti tesisnya. Tapi kayak Kalau Bu, misalnya Bu, kayak Bu misalnya ini akan harus 1 banyak. bulan ngikuti tadi, yang Hmm. harus ngikuti 1 bulan, nanti misalnya kita milih beberapa anak dari satu sekolah, terus kita survei selama 1 bulan, misalnya itu ngikuti kegiatannya, itu berarti bukan pakai angket, tapi pakai semacam angket daftar wawancara itu ya Bu? Jadi kayak semacam wawancara, lembar observasi, kemudian nanti yang diwawancara bisa jadi nggak hanya siswanya itu aja kan, tergantung Lingkungan, dari apanya. orang tua. Misalnya, ya tergantung tadi yang mau diteliti tentang apa. Tapi kalau ke kabupaten denger Bu, misalnya ambil 20 orang ngoten wis tele-tele niku. Oh lah ya, kalau misalnya mau secara mendalam, kalau 20 orang lah yang mau ngikutin siapa? Emangnya Pak Rus mau ngikutin 20 orang? Kan nggak mungkin. Berarti nganu bisa misalnya di sekolah saya saja, atau saya ambil misalnya 5 atau 3 anak, 4 anak gitu bisa. Ya tergantung tadi yang mau diteliti tentang apanya. Yang fenomena orang basa Jawa niku tadi lho. Oh, nah kalau fenomena nggak bisa bahasa Jawa yang diteliti cuma ada 3 ya, nanti nggak ini ya, nggak akan kurang ya. Berarti ngikuti banyak orang ini harusnya. Nah kan kalau itu kasusnya luas ya. Kalau yang di Putih tadi kan memang hanya anak itu aja. Ya. Oh, Jarang. ya berarti saya nyari yang kasus satu yang model kayak nyeleneh, tapi cuma 1 orang aja itu mewakili 1 orang itu tok, nggak bisa mewakili yang kesemuanya beberapa anak di sekolah ya. Nah mungkin begitu. Tapi yang tadi yang fenomena nggak bisa itu bagus juga loh itu Pak Ros. Berarti saya harus ke kuantitatif ngoten niku ya Bu ya. Oh. Oke. Berarti ngerasi itu kualitatif iki. Wah, SPSS iki. Tapi nanti silahkan sambil barangkali ke pembimbingnya nanti bisa cerita masukan dari saya, nggak apa-apa itu, maksudnya untuk sebagai bahan diskusi. Ya, betul Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Kayaknya yang lain masih melihat sama ini ya, sama mencermati nih aku berarti besok gimana gitu mungkin. Itu loh Bu Niken, tadi saya mendengar yang Mbak Asih tadi itu, saya sebenarnya lega kalau dalam sekolah ada 2 rombel gitu, bisa diambil di sekolah. Lah tempat saya itu yang ini tidak ada 2 rombel, hanya satu-satu Bu. Saya jadi bingung ini kalau mau ambil yang harus ada kelas kontrol dan yang satunya tidak, itu loh Bu. Saya bingung. Bisa pakai sekolah lain. Sekolah lain Begitu Bu. Iya. Yang murid saya itu jumlahnya hanya 14 ya Bu, ini kebetulan yang tahun ini saya kan turun di kelas 4. Muridnya itu ada 14. Bisa apa Bu diteliti itu yang 14 siswa? Nah itu kalau mau yang seperti Bu Asih tadi mungkin nyari di sekolah lain yang kalau kelas kontrol itu berarti kan, jadi kalau di eksperimen itu kan ada uji normalitas, kemudian homogenitas, apakah sampel yang digunakan itu homogen atau enggak, kemudian berdistribusi normal atau enggak. Nah, kalau itu iya baru bisa untuk diujinya, kalau enggak kan pakai non parametrik begitu ujinya. Tapi kalau misalnya enggak pakai non parametrik gimana? Enggak apa-apa juga. Kalau yang kuantitatif itu saya ini loh Bu, penelitian kuasi eksperimen itu sulit enggak ya Bu?
Kalau masalah sulit dan enggak itu sebenarnya ya. Sulit Tergantung kan? niat gitu ya, Bu. Saya kalau masalah pertanyaan sulit dan enggak semua punya ininya masing-masing, ada Iya. tantangannya masing-masing. Oh ya, Bismillah Bu. Semoga besok kalau ketemu Bu Dokter Sunarti paling enggak ini bisa diapain gitu. Nah, Iya. ini berarti harus ngitung-ngitung betul Bu ini kalau yang ini ya. Iya. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, Ada lagi enggak Bapak Ibu? Mumpung masih jam segini. ya. Maupun kebetulan niki Pak Nardi itu udah paling Pak Nardi. Udah sampai bab. titik. Kayaknya bakal rame di minggu depan tuh Pak Ros. Yang ini pada masih ngintip-ngintip. Soalnya bisa jadi belum menemui pembimbingnya, jadi malah bingung. Iya, iya, iya. Lah mau ketemu pembimbing itu nek dari sangu ki yo isine, Bu. Kayak sama niku yo gimana ngoten sih? Uniken. Ya, Tadi kan saya hanya mau meliti tentang prestasinya itu, kata Budi kan harus ditambah gitu kan. Kalau yang bisa. motivasi dan prestasi gitu bisa, Bu. Sebenarnya bisa sih. Tapi emang nggak ada variabel lain yang lebih menantang begitu Bu selain prestasi dan motivasi? Apa ya Bu yang menantang itu? Ngono lho, Bu, probleme kira-kira sing marake apa ndek Soalnya kan prestasi motivasi itu udah banyak banget ya, udah sering banget. Misalnya Yang ternyata satu prestasi, yang satu yang itu ya, yang belum biasa itu ya. Yang satu prestasi, yang satunya nanti tak carinya, Bu. ini misalnya ya, tadi kan dongeng sama itu ya. Memang Bermain. kalau nggak prestasi itu apa yang bisa di situ? Misalnya kemampuan siswa dalam kemampuan memahami apa atau kemampuan dalam membaca apa namanya? Bicara. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi nggak Kemampuan prestasi gitu loh maksudnya. bisa. Mm-mm. Ya Bu. Terus saya nanya lagi, itu untuk bukunya itu harus ada, Bu. Kita nggak bisa baca online atau bukunya harus ada. Nanti kalau ujian itu ditanyakan, Bu. Oh, enggak kan maksudnya bukunya harus di bawah gitu. Loh kan enggak. Lah artikel-artikel juga bisa. Buku-buku soft file juga enggak apa-apa. Kan nanti ada buku barangkali yang Ibu beli bentuknya soft file. Oh gitu. Jadi tidak harus berupa buku cetak gitu enggak toh, Bu? Enggak, misalnya Ibu mau bawa buku cetaknya, misalnya di print halaman sampul, daftar isi sama bagian yang disitasi, kayak gitu juga nggak apa-apa. Misalnya Ibu ternyata nyarinya di perpus tuh di fotokopi sampul, sama halaman yang diitukan, gitu kan bisa, nggak harus bukunya dibeli semua, terus dibawa semua, itu nggak harus. Oh gitu ya. Yang saya khawatirkan itu nanti kalau daftar pustakanya rintik-rintik harus membawa bukunya semua, Rak. Itu repot. Itu ya. Ya, makasih ya, Bu. Ya, sama-sama Bu Asih. Bahkan ini nanti akan lebih bagus lagi jika yang dijadikan referensi itu lebih banyak ke artikelnya daripada buku. Bukan berarti nggak boleh buku loh ya. Buku, kalau buku babonnya itu harapannya ada. Kan kadang ada artikel yang mengutip di buku itu, kemudian kita kutipnya. Kalau bisa, kalau itu bukunya yang ada. Begitu. Karena bikin buku sama artikel itu kan sebenarnya lebih update. Artikelnya dalam hal tertentu itu lebih update artikel. Dan harapannya nanti Bapak Ibu bisa, kan dulu pas di tahun awal-awal masuk itu kan saya ajari untuk mencari referensi kan, terus pakai Mendeley dan sebagainya kan. Nah itu kenapa nggak digunakan? Bu, lah saya mah Mendeley itu mah bingung waktu itu. Jadi terus belum diterapkan lagi, belum dipraktekkan, Bu. Nah itu nanti akan menjadi sangat cepat membuatnya Bu kalau pakai itu. Bahkan nyari referensinya lewat Science Direct itu juga bisa langsung dimasukkan di Mendeley kan.
Kemudian disitasi, nyari referensinya akan lebih cepat di sana kalau dari artikel-artikel. Bahkan buku juga ada sih di sana. Nggih, Bu, nggih. Nanti tak berguru sama teman-teman itu nanti yang sudah nyari-nyari itu. Ya, Matur nuwun. sami-sami Bu Ase. Bu Juliana, barangkali ini tadi. Oh iya Bu, tadi itu sudah ke kampus, tapi kebetulan belum bertemu sama Bu Dila, Bu. Oh ya, Saya juga belum, ya baru pengajuan judul, itu lewat WA, by WA. oh ya, nggak apa-apa sih. Berarti udah judulnya udah pengajuan judul ya. Nggih, sampun Bu, Tapi tinggal menunggu persetujuan, nggih. Oke, baik. Yang lain lagi barangkali? Udah pada jadi Bu paling mau itu mau. Katanya malah kon ganti nak gitu doen. Saya nggak nyuruh ganti loh ini, saya mau monitor. Aku netanya malah kon ganti mah repot ya gitu makanya udah diem. Ya. Oke, baik. Atau mungkin masih malu-malu juga sama pembimbingnya juga ketemunya mungkin belum ini ya, baru satu kali ketemu dan ada yang belum ketemu. Mungkin progresnya di minggu depan akan jauh lebih sudah ini. Tapi saya rasa kalau nggak dibikin pertemuan kayak gini juga tadi mungkin nggak ada yang uya-uya. Betul Bu. Tapi ini memang mempersiapkan untuk yang seminar internasional itu Oh iya. kayaknya. Besok tanggal 27 ya, 26 27. Ya, Selasa betul. Oke, baik Bapak Ibu. Mungkin saya akhiri dulu, baru jam segini sih, tapi kayaknya juga nggak ada yang nambahin ya. Anu loyo Bu, loyo. Iya loh yo. Oke, baik. Mungkin saya akhiri dulu untuk Oke. yang pertemuan hari ini. Kita akan sambung lagi di minggu depan. Semoga setelah seminar internasional sudah ada progres lagi gitu ya. Oke, amin. Iya, baik. Bapak Ibu, untuk pertemuan hari ini saya tutup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Niken. Sama-sama Bapak Ibu. Oke, sugeng dalu. Ye, sugeng dalu. Saya tutup.